Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya bersama saya Dudung Firmansyah di channel ASP TV. Nah, pada edisi kali ini saya akan menjelaskan mengenai terdakwa yang sopan bisakah jadi alasan peringanan pidana. Jadi saya akan membahas secara tuntas namun tentunya setelah yang satu ini. Oke, jadi begini ya. Perihal terdakwa yang sopan, bisakah menjadi atau mendapatkan peringanan pidana? Nah, dalam praktiknya bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan di pidana tentunya ya. Nah, salah satu alasan yang kerap digunakan sebagai alasan yang meringankan pidana ialah terdakwa berlaku sopan di persidangan. Bagaimana ada dalam contoh kasus yaitu dalam putusan Mahkamah Agung nomor 572/K tahun 2006 ya. Bahwa di situ hakim mempertimbangkan berdasarkan tingkah laku si terdakwa atau tersangka. Nah, majelis hakim memaparkan bahwa hal-hal yang dapat meringankan pidana terdakwa yaitu ada 5 poin, diantaranya terdakwa berlaku sopan di persidangan, jadi tidak ngeyel katakanlah. Terdakwa mengakui terus kesalahannya, jadi terus terang ia tidak berbohong dan tidak menutupi apa yang telah ia lakukan. Poin selanjutnya itu terdakwa belum pernah dihukum, jadi bukan residivis. Jadi dia belum pernah dihukum sebelumnya. Nah, dan yang terakhir itu terdakwa menyesali perbuatannya, bahwa atas pidana yang telah ia lakukan ia menyesali dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi tentunya. Nah, dalam putusan Mahkamah Agung yang lain nomor 2658 tahun 2015 di situ dijelaskan bahwa yang meringankan terdakwa itu di situ dijelaskan bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan kedua terdakwa bersifat sopan dalam persidangan. Jadi dalam 2 contoh kasus di persidangan sudah jelas ya bahwasannya apabila si terdakwa ini sopan maka akan menjadi pertimbangan hakim. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa jika memang sama sekali tidak ada keadaan yang meringankan yang bisa dipertimbangkan hakim, maka hakim memiliki alasan untuk tidak mencantumkannya. Namun sepanjang keadaan meringankan tersebut masih ada, hakim tetap harus mempertimbangkannya. Karena kenapa? Pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa harus termuat dalam surat putusan pemidanaan. Nah, adapun misalkan jika keadaan meringankannya sedemikian rupa tidak setimpal dengan keadaan yang memberatkan, maka hakim tetap dapat menjatuhkan putusan pidana yang maksimum. Nah, syaratnya ketidaksetimpalan antara keadaan memberatkan dan keadaan meringankan tersebut juga dijelaskan tentunya nanti dalam pertimbangan putusan hakim. Adapun pertimbangan keadaan yang dapat meringankan itu harus memenuhi kriteria, misalkan bentuknya berupa sifat perihal suasana situasi yang berkaitan dengan tindak pidana, rumusan ditemukan dan tindak pidana itu sendiri, menggambarkan tingkat keseriusan, serta lain sebagainya. Nah, namun demikian bahwa dalam menjatuhkan pidana dalam putusannya, menurut hemat kami bahwa majelis hakim juga harus mempertimbangkan terpeliharanya rasa keadilan di masyarakat, bahwa penting bagi hakim untuk mempertimbangkan tetapi hukum juga harus tetap tegas ya.
Sehingga dalam mengambil putusan, hakim haruslah mempertimbangkan hukum yang normatif dan rasa keadilan masyarakatnya. Jadi tentunya sudah jelas ya perihal dengan terdakwa atau tersangka yang bersikap sopan di pengadilan berdasarkan ketentuan hakim, maka hakim dapat meringankan putusannya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang ya. Mungkin itu saja dari saya, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, ahli hukum, jauhi hukuman.